Jadi kalau sholat itu yakinkan Allah itu betul-betul ada dan melihat kita. Baru takbir. Allah menyebut dirinya kabir, berarti kalau kita apa? Kita shagir. Allah maha besar. Maka hadapkan dalam takbir itu Allahu Akbar, ya Allah, diriku kecil, bahkan tidak ada di hadapanmu, yang ada hanya Engkau. Baru Allahu. Kalau rasa tiada muncul, lafaz kita baca Allahu Akbar, tapi makna yang muncul Ana Akbar, kata Allah. Akulah yang besar itu, wahai hambaku. Zahirnya kita baca Allahu Akbar, tapi yang terasa apa? Seakan-akan dia berkalam, Ana Akbar. Di situ sahlah waris Nabi Musa, waris para nabi. Ketika seorang Nabi Musa mendapatkan kalam dari Allah, wahai Musa, Ana Rabbuk, innani ana Allah. Sungguh akulah Allah itu. Ana Rabbuk, akulah Rabb penciptamu itu. Jadi kalau rasa ini muncul, itu baru disebut awal yang khusyuk. Kalau udah benar dia awal sampai akhir itu enak aja, ringan aja insya Allah. Ya. Cuma sayangnya memang khusyuk itu adalah yang pertama dicabut oleh Allah sebelum huru-hara akhir zaman. Maka orang membawa dunia di dalam sholatnya, tapi tidak membawa sholat di dalam dunianya. Nggak ada gitu ya. Ya, makanya kita sering ngomong, aku udah doa, aku udah minta, udah sholat, tapi kok banyak ujian juga. Itu kata-kata orang-orang yang ngumpat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pengumpat ini berbahaya ini. Ya. Allah kok diumpat-umpat, dia yang salah, Allah yang disalahin. Salatul jama'ati ta'dilu salatal fadhi bisab'in wa 20 darajah. Ini yang saya suka dari baca Ihya, itu banyak riwayat. Mulai yang sahih sampai yang tidak sahih. Tapi lebih banyak yang sahih dan hasannya. Keutamaan salat jamaah itu, biasanya kita dengar hadis ini kan ada di Imam Bukhari Muslim, tapi ini versi Muslim. Salat jamaah ta'dilu, setara dengan salat sendiri 27 derajat, khusyuk dan ataupun tidak khusyuk. Satu aja ada orang khusyuk di masjid itu, kita semua ke bawah. Walaupun kita enggak. Nah, ini rahasia salat jamaah ya. Dan selama salat itu Allah enggak akan, ya Allah maklumilah. Allah mungkin perhatikan sesaat saja. Sekali saja Allah melirik salat kita, selama-lamanya salat kita dilirik. Sekali saja Allah, kita kan nabtaghi wajah Allah, mencari perhatian Allah. Sekali saja Allah melirik si hamba, selama-lamanya, seabad-abadnya, sepanjang hayatnya, bahkan berpindah masa, berpindah alam, Allah tetap menatapnya. Karena Allah itu qadim. Sekali si hamba diajak bicara, dihitung selama-lamanya dia bicara kepada Allah. Ya. Nah, itu yang sedang Allah sembunyi-sembunyiin itu ya. Wa qala Sayyidina Abdullah bin Abbas, ya, man sami'a al-munadiya wa lam yujib lam yarid khairan wa lam yurad bih. Orang yang dengar azan tapi dia nggak jawab Allahu Akbar, kita nggak jawab Allahu Akbar. Dan nikmatnya negeri ini, jadi kiri, kanan, depan, belakang azan semua, bener ya? Waduh, nggak ada negeri di dunia, cuma Indonesia, alhamdulillah. Gang ke gang sudah ada yang azan. Ini nikmatnya bukan main. Maka negeri yang paling subur lafaz Allahnya itu negeri ini. Semoga kebangkitan membela nama Allah itu ada di sini, ada di negeri kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita termasuk yang mengambil bagian di sana. Ya, amin. Jangan nggak masuk. Orang yang nggak jawab muazin, lam yarud khairan walam yurad. Ya, dia tidak menolak kebaikan tapi juga
tidak didatangkan kepadanya. Hadis berikut, man shalla arba'ina, itu hadis Abu Daud ya. Man shalla arba'ina yawman salatal jamaah la yafutu fiha takbiratul ihram kataba lahu bara'atani, bara'atun minan nifaq wa bara'atun minan nar ya. Ini riwayat Ibnu Abi Hatim, tapi yang semakna dengan itu ada di riwayat Imam At-Tirmizi. Siapa yang sholat 40 hari berturut-turut, kalau di yang Imam Muslim, Imam Tirmizi itu sholatul fajar. Siapa yang sholat fajar 40 pagi berturut-turut berjamaah, ya, berjamaah 40 pagi, Allah akan zahirkan cahaya dari kolbunya, tumpah ruah melalui mulutnya. Nah ini kalau mau jadi da'i ilallah yang kata-katanya Allah beratkan, kalam-kalamnya Allah maniskan di sisinya, dan aura dirinya Allah harumkan, lakukan amalan ini. Nggak sanggup 5 waktu, minimal subuh. Jadi kenapa, mohon maaf, da'i hambar? Karena dia nggak ngamalin khalwat arba'in. Jadi khalwat arba'in bid'ah atau sunnah? Bid'ah apa sunnah? Alhamdulillah Buya Aldomi udah ikut tuh ya. Berapa kali Buya? 40 harinya sekali. Selebihnya 10 ya. Kami Farah juga udah ya. 40 hari berarti 30 hari. 40 hari ya. Alhamdulillah. Nanti nih bulan puasa, ini kan Buya beliau tadi, beliau buka khalwat iktikaf 40 hari. Dimulai, ada yang mulainya 10 hari sebelum puasa, ada yang mulainya pas puasa, tambah 10 hari setelah puasa. Ya, 40 hari ya. Nurnya akan tumpah ruah, sampai kita aja bingung, loh kok bisa muncul kalam ini ya? Kok bisa hikmah ini muncul? Bukan kita yang buat, kan kita dibuatkan. Kalamnya dialirkan, bukan kita yang ngalir-ngalirin, maka tidak ada di situ tasannu, nggak ada dibuat-buat. Itulah kenapa guru-guru dulu itu nggak pernah niru-niru gaya ceramah orang. Lihat aja Buya Asfi, Buya Domi kan gaya-gaya dia sendiri aja, ya sendiri aja, nggak ada niru-niru, nggak niru siapa kan, gaya-gaya sendiri aja. Itu yang diterbitkan Allah dalam kalbunya. Yang diterbitkan Allah ke dalam kalbu orang lain ya lain lagi. Kita nggak akan tiru-tiru itu, kita nggak perlu meniru itu, karena setiap rahmat pada orang ini berbeda-beda. Allah Maha Kaya, kita nggak perlu mengimitasi gaya orang. Tapi kalau mau silakan, boleh-boleh aja. Ya dulu zaman-zaman Zainuddin MZ orang pada ditiru, silakan Z-nya. Khair lah, mafi muskilah. Karena meniru orang soleh juga baik. Fadilatis sujud, keutamaan sujud. Nah setelah dengar ini, semangat ke sholat jamaah? Iya benar nih. Ini kadang-kadang anak pesantren malah paling malas sholat jamaah ya. Ampun ya. Karena tahu hukumnya, di situ dia tertipu. Rasulullah, sahabat dulu sholat jamaah, sahabat nanya nggak, Rasulullah ini wajib apa sunat? Nanya nggak? Enggak. Nabi kalau beramal, sahabat ikut nggak? Nggak perlu nanya ini wajib atau sunat. Bahkan Nabi itu menghentikan amalan sunatnya karena khawatir dikira wajib. Itu. Coba, ini yang disebut Thariqatus Sahabah. Thariqatus Sahabah. Ini muskilah juga nih, masalah juga. Rajin sholat jamaahnya cuma pas suluk, pas itikaf. Di luar itikaf nggak mau sholat jamaah. Ini masalah. Kalau nggak sempat sholat jamaah di masjid, ini minimal di rumah, minimal di zawiyah. Kalau zawiyah kan hitungnya surau. Saya bawa ini, saya hitung di hari-hari ngaji ya kayak surau. Dari biasa tempat nerima tamu, di hari apa tempat makan-makan bareng, ya serbaguna. Kayak tadi kan nikmat tuh sholatnya khusyuk nggak khusyuk, yang penting sholat. Kita nggak nyembah Tuhan bernama khusyuk, ya
kita nyembah yang ngasih khusyuk. Qala alaihi salatu wassalam, fadilatus sujud ma taqarraba al-'abdu ila Allah ta'ala bi syai'in afdala min sujudin khafi. Ini semaknanya dituliskan oleh Imam Iraqi, tapi saya tidak menemukan riwayat seperti ini ya. Cuma beliau nukil ini. Tidak adalah cara si hamba mendekatkan diri kepada Allah melebihi sujud yang tersembunyi. Sujud yang khafi. Sujud yang khafi itu bisa gantikan sujud di dalam kolbunya, atau dia beramal di dalam dirinya, atau beramal sendiri tidak dilihat oleh orang lain ya. Waruya anna rajulan qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Ud'u Allah yaj'alani min ahli syafa'atik wa yarzuqani murafataka fil jannah." Ini yang rajulan namanya Abdullah bin Umar. Siapa orangnya? Abdullah bin Umar. Jadi ada orang datang ke Nabi. Coba, ini kelas sahabat datang ke Nabi yang diminta apa? Nggak minta rezeki, ya, nggak minta duit, nggak minta kerjaan, nggak minta isi perut, nggak. Kecuali ada orang datang ke istri Nabi mengadukan anaknya belum makan, ya ada. Ya, ini sahabat-sahabat yang ring-ring satu. Permintaannya apa? Coba lihat permintaannya, nggak ada menanggung. Ud'u Allah, wahai Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar menjadikan aku orang yang berhak dapat syafaatmu. Satu. Yang kedua, ayarzuqani murafataka fil jannah. Wahai Rasulullah, mintakan kepada Allah supaya menjadikan aku orang yang dapat menemanimu nanti di surga, membersamaimu di surga. Kalau bersama Rasulullah di surga, surganya tertinggi atau terendah? Ini mintanya kata tanggung. Syafaat ketika di dunia, mau mati di alam barzakh, di padang mahsyar, hisab, mizan, siratul mustaqim. Itu syafaat. Jadi syafaat itu nggak hanya di akhirat. Di dunia, di sakaratul maut, ini yang paling penting. Yang paling penting sakaratul maut. Kalau nggak dikasih syafaat Rasulullah, suul khotimah kita. Ya, suul khotimah pasti. Nggak ada syafaat Nabi suul khotimah. Maka hanya sholawatlah yang bisa membuat orang sempurna la ilaha illallahnya. Baru dia bisa husnul khotimah. Ya. Apa jawaban Nabi? A'inni bi kasratis sujud. Bantulah aku wahai Abdullah bin Umar dengan banyak-banyak sujud. Dalam ilmu huruf, orang kalau sujud, maka dia kembali seperti di dalam janin ibunya. Seperti huruf mim, ha, mim, dal. Jadi secara zahirnya dia kembali ke fitrahnya, yaitu Muhammad. Ya, fitrahnya. Secara batinnya dia ngikut, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sederhana tuh. Jadi kalam-kalam Nabi ini betul-betul ada rahasia-rahasia di situ. Tapi Abdullah bin Umar enak banget ya mintanya begitu. Sekarang kita masih boleh nggak minta begitu? Masih boleh. Tapi caranya satu, banyakin sujud. Minimal malam nanti jangan ketinggalan sholat witir. Sholat witir dong. Ya. Kalau di Abu Daud tuh seingat saya ada lafaz bukan bagian dari kami orang yang gak witir. Maka kita punya kaidah thoriqah ribat. Ya. Apa thoriqah ribat? Ngaji. Ada 7 kan? Nah itu tuh. Salah satunya sholat witir. Ya. Satunya sholat witir. Jadi belum sah jadi salik di ribat, belum sah jadi murid kalau belum witir. Nggak hanya cukup talqin gampang. Ya, zikir mah gampang. Istiqomah witir walaupun 1 rakaat, walaupun di atas kendaraan,
walaupun ketiduran di qadha. Ya, ini mulai mulazamahkan. Terus innallaha witrun. Allah itu witir. Suka sama orang yang witir. Nah, disukai Allah, ini cara cepat untuk menarik perhatian Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin sholat wajib kita nggak dilirik Allah, siapa tahu yang dilirik sholat witir, beres gitu, ya. Sholat sekali jadi lirik, di semua sholat kita diterima. Sekali aja sholat kita dilirik, semua sholat diterima. Nah, kita nggak tahu nih sholat witir yang mana. Soalnya sholat 5 waktu itu antum ngerjainnya malas-malasan, ya. Mau zuhur, ya Allah capek kerja. Asar, ya Allah capek pulang kerja. Maghrib, ya Allah baru nyampe langsung di jalan. Isya, ya Allah, ya semuanya ya Allah. Bangun tidur subuh, ya Allah masih ngantuk. Gimana Allah mau terima? Ya. Mohon maaf nih, punya anak yang udah punya anak. Terus kita bilang, "Dek, ambilin itu." Main handphone aja. "Dek, Bang, gitu aja. Kita nggak disahut sama dia. Kesel nggak gitu? Bisa buku melayang, bisa piring terbang, bukan UFO. Kira-kira seperti itu. Jadi kita ini perlu mencari perhatian Allah, karena Allahnya satu-satunya yang boleh narsis itu cuma Allah. Yang boleh dicari perhatiannya cuma Allah. Tapi Allah meletakkan perhatian itu pada qalbu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka carilah perhatian itu di dalam mengikuti Nabi Muhammad, mengamalkan sunnah yang paling penting salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Qala Abu Hurairah, berkata Abu Hurairah. Nah, kalau ini ada di riwayat Muslim, kata Nabi malah, aqrabu ma yakunul 'abdu minallahi ta'ala idza sajada fa aktsirud du'a 'inda dzalik. Sedekat-dekat hamba kepada Allah adalah orang-orang yang ketika dia sujud. Ini kata ada syaratnya, idza sajada, jika dia sujud. Hanya jika dia sujud. Kapan orang yang hasad bermasalah? Min syarri hasidin idza hasad. Jadi kita nggak berlindung dari orang hasad, tapi kita berlindung dari hasadnya ketika hasadnya kambuh. Min syarri hasidin, bukan dari persamnya saja, tapi dari persamnya saat dia hasad. Nah, kapan orang ini dekat kepada Allah? Di saat dia sujud kepada Allah. Kenapa? Secara zahir kepalanya, badannya sudah seperti huruf Nabi Muhammad SAW. Secara batinnya itulah hakikat nur Nabi Muhammad SAW. Itu yang sedekat-dekatnya. Jadi kita tiru zahirnya, hurufnya, geraknya. Itulah sedekat-dekatnya orang kepada Allah SWT. Ya. Fa Muhammadun babullah, maka Sayyidina Muhammad adalah bab menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jam piro? 17.16. 5 menit lagi deh ya. Memang cukup 5 menit. Qala Allah Ta'ala wa aqimus salata li dzikri. Apa tujuan salat? Li dzikri. Untuk mengingatku, bukan untuk sehat, bukan untuk qada'ul hajat. Kalau qada'ul hajat itu ada namanya salat qada'ul hajah. Apa kata Nabi? Idza hamma ahadukum, jika kamu ada masalah, salat 2 rakaat ngadu, baru doa. Salat itu jadi wasilah kepada Allah, mengadukan masalah kita. Salat itu dulu. Kenapa? Kalau orang ingat Allah, tenang nggak dia? Kalau dia ada masalah, terus dia sholat, tenang nggak dia? Kalau dia tenang, dia doa, kebuka nggak pikirannya? Itu maksudnya. Maka wasilah sholat ini luar biasa. Apa aja masalah beres. Ya cukup sholat, ingat Allah, masalah selesai. Karena Allah maha besar, berarti selain Allah
maha kecil. Jadi kita kalau udah sholat, kecil aja semua, nggak ada lagi masalah. Jadi sholat kita nggak perlu kita kemudian alamatkan untuk hal yang aneh-aneh. Sholat hanya lidzikri, untuk mengingat aku, nggak lebih. Ya, dulu kalau kita belajar silat tuh ya, Bang Do ya, kamu wajib sholat. Nah ini cara dakwah orang dulu supaya anak-anak muda mau sholat. Akhirnya niat sholatnya supaya sakti, lumayan. Lama-lama kan kalau dididik, dia kemudian paham. Kadang-kadang sholat sakti, kadang-kadang sholat nggak sakti. Dia paham, oh berarti sholat bukan untuk kesaktian. Ini cara guru aja. Ya. Oke, aqimis sholat. Dan kalamnya bukan sholli, kalimatnya aqimis sholat. Aqim itu bahasa Arab artinya berusahalah kamu menegakkan, mendirikan, menyempurnakan sholat. Bukan sholatlah kamu, merasa sholatlah kamu, tidak. Tapi yang diajarkan, berusahalah kamu untuk sholat. Jadi sholat itu usaha. Iqam. Wa tawadu'. Innamas salatu tamassuk wa tawadu' wa tadarru'. Gitu ya, saya cetak gak? Tamaskun ya. Inna salata tamaskun wa tawadu' wa tadarru' wa tanas wa tanaddum wa taqannu' li rabbik. Sepertinya ini riwayat bil makna ini ya. Mungkin Imam Baihaqi menyebutkan bil makna. Fayaqulu Allahumma falam yaf'al fahiya khidaj. Siapa yang tidak melakukan sholat itu dengan tamaskun, itu menjaga ketenangan, tawadu, rendah. Jadi kalau sholat terus merasa sholatnya paling benar, tawadu nggak? Ya, sholatnya karena sarungnya agak sarung BHS gitu ya. Atau celananya agak di atas sedikit, ini lebih nyunah dari samping sarung BHS tapi nutupin mata kaki, neraka. Saya sudah ada perasaan sholatnya lebih diterima dari Allah. Nah, ini berbahaya. Tadarru, merendah diri ya. Terus orang yang nggak begitu sholatnya disebut khidaj. Khidaj artinya naqis, kurang ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza shallaita salatan fasalli salatan muwadda'. Nah, ada juga lafaz di Quran hadis tapi pakai idhofah ya. Jika engkau salat maka salli, bukan aqim, karena di belakang sudah ada keterangan. Lakukanlah salat itu seakan-akan engkau salat terakhir kali. Kita kalau tahu bakal mau mati setelah ini, sholatnya paling khusyuk nggak sekarang? Kalau tahu nih, habis ini mau pisah, dipos-posin nggak ketemunya? Kira-kira seperti itu, ya. Itu disebut sholatan muwaddi', sholat orang yang akan berpisah, sholat orang yang akan berpisah. Kenapa seorang ibu atau ayah atau saudara atau teman atau kekasih menangisi kekasihnya, keluarganya yang hendak berpisah dengannya? Baik pisah badan, pisah jarak, pisah raga, ada yang pisah nyawa. Nangis kan? Pasti nangis. Kok bisa nangis? Dan dia kemudian ketika memeluk, dia benar-benar erat memeluknya. Nah, itu yang disebut tamaskun, tawadu', tadarru, dan sampai akhir ya. Muwaddi' juga berarti meninggalkan hawa nafsu ya. Wa qala alaihi salatu wassalam, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar lam yazdad minallahi illa bu'da. Orang yang sholatnya tidak membuahkan hasil
yaitu melarangnya dari yang keji dan munkar, maka tidak menambah kecuali kejauhan. Hadis ini jangan dipahami, wah saya mah masih maksiat, udahlah daripada sholat tambah jauh, mending gak sholat. Nah itu dia kena tablis iblis. Bukan begitu cara memahaminya. Orang yang sholat tapi sholatnya belum dalam pengertian aqimis sholat. Fahsya yang paling bahaya fahsya lisan. Kalau fahsya orang melakukan urusan pribadinya dengan pasangannya, itu urusan dia. Tapi yang paling bahaya ini lisan ini, dan kemungkaran qalbu ini yang paling bahaya. Ini yang paling bahaya, ya. Sholat tapi menghina orang, sholat tapi merendahkan orang, sholat tuh ngomentari orang tiap hari. Itu orang yang nggak berhenti, sholatnya tidak menghentikan dia dari fahsya wal munkar. Kayaknya lagi sholat tuh mikirin mau debat siapa lagi hari ini, ya. Lam yazdad minallahi illa bu'da. Maka sholatnya akan membuat dia tambah jauh. Maksudnya apa? Dia akan merasa suci dengan sholatnya, tapi dia justru tambah jauh dari Allah SWT. Wa alam anna salata munajatun fa kaifa tumkin, ya, tumakkinu ma'al ghaflah. Salat itu pada hakikatnya adalah munajat. Apa arti munajat? Berbisik-bisik antara kekasih dengan kekasihnya. Kalau kita lagi, mohon maaf, komunikasi sama kekasih jarak jauh nih, kira-kira gimana? Mesra-mesra nggak? Nah, ada wami belum paham. Jauh, tar dulu, antum pacar pertamanya kitab, ya. Pacar keduanya ngaji, pacar ketiganya zikir, yang keempatnya kuliah, yang kelimanya skripsi, baru habis itu, ya. Lama amat, ya. Baik. Nggak usah deh, ini itu tadi bab jamal, bab kekasih cinta. Kita dicuekin sama kekasih kita, kesel gak? Ada orang dalam jamalnya Jalal, ditelepon nggak angkat, marah. Ada yang begitu? Oh ada. Mana aja kamu? Dalam jamalnya, dalam cintanya yang sendu-sendu itu, betul menjadi kenceng. Ya, nggak perhatian, ya, itu ilmunya Bang Do itu, ya, ya tuh. Iya lagi. Iya lagi. Apabila kita dengan makhluk begitu, ada janjinya sama kekasih, lagi awal-awal nih, sebelum jamnya udah dateng kan? Udah dateng. Cuma kalau udah nikah lain cerita. Tar gitu kan. Tapi kalau awal-awal seneng, sebelum jamnya datang kita sudah datang duluan. Adakah orang yang seperti itu ketika jatuh cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Kan ini beratnya kita, ya. Qala alaihi salatu wassalam, la yanzurullahu ila salatin. Allah tidak melirik salat. Lam yahdur rajul fiha biqalbihi ma'a badanihi. Ini bukan hadis, ya. Dicoret aja waqala alaihi salatu wassalamnya. Allah tidak memandang kepada salat orang yang di kolbunya nggak ada nama Allah. Ya, jadi kalau sholat hadirkan nama Allah dalam kolbu, karena nama dan yang punya nama tidak pernah terpisah. Nama dan punya nama tidak pernah terpisah. Ana ma'ahu idza dzakarani. Aku dan dengan sebutan namaku itu tidak pernah berpisah. Sebut aku membersamai. Gitu, ya. Wa kana Ibrahim alaihi salam idza qama li shalah sami'a
wajib qalbihi mailain. Ini ada riwayat nih Israiliyat. Nabi Ibrahim kalau sholat itu deg-degan, wajib itu deg-degan, kolbunya itu terdengar sampai 2 mil. Itu yang dengar pakai kolbu. Orang 2 mil sono tahu, wah ini kolbunya siapa? Kenapa bisa begitu? Karena kolbunya kekasih Allah itu harum. Yashummuha ahluha, dapat dicium keharumannya oleh ahlinya. Maka seorang kekasih Allah ini mau gimana aja ngumpet nggak akan bisa sembunyi. Pasti ada yang tahu. Pasti ada yang tahu karena bacaan dia, zikir dia, nafasnya dia itu harum, tercium oleh kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita lihat kiai punya pesantren di pelosok, ada tuh muridnya dari mana? Pelosok Jawa, santrinya dari Sulawesi, dari Ambon, saya bingung. Ya. Pelosok Sumatera, santrinya dari Malaysia. Bingung kita kok bisa. Nah itulah rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, barangkali itu muqaddimah hadis-hadis daripada hal-hal yang berkaitan dengan sholat. Semoga ini memotivasi kita untuk lebih serius mencari perhatian Allah di dalam sholat, ya. Nas'alullah yataqabbal salawatina wa sujudana wa ruku'ana wa nas'alullah ayanzura birahmatihi ila salatina laulahu ma sallayna wa laulahu ma sajadna wa laulahu ma raka'na. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil muqimin sayyidis sajidin sayyidil raqiin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin.